Halo semuanya, kembali dengan channel underscore motor GP Indonesia. Jadi hari ini saya mau buat video mengenai gimana penilaian untuk F1 2022 setelah 5 kali balapan. Jadi saya sebelumnya buat video mengenai Suzuki dan saya rasa membuat mengenai F1 dan mungkin diuploadnya nanti ya sebelum seri Catalunya minggu depan. Dan kita langsung bahas aja mengenai saya langsung tampilin aja top 10 klasmen tim pembalap dulu ya. Dan kita lihat yang pertama Leclerc, dan siapa yang nyangka Ferrari ternyata bisa comeback di musim ini. Setelahnya sebenarnya udah terlihat dari musim lalu udah dari tes Barcelona kemarin udah terlihat dia paling kuat, di Bahrain juga paling kuat ya, meskipun kuat dalam arti bukan yang tercepat ya, tapi di Bahrain emang dia nggak tercepat, tapi bukan berarti kuat itu bukan berarti tercepat. Jadi ya saya kelihatan banget Ferrari dan Leclerc tentunya pembalap masa depan Ferrari yang bisa memaksimalkan mobilnya dengan bisa mengumpulkan 104 poin loh, leading 19 poin dari juara dunia Max Verstappen. Dan kita bahas Max juga luar biasa, juara dunia tahun lalu. Ternyata siapa yang nyangka Max bisa bersaing di papan atas. Setelah saya pikir sebelumnya Red Bull bakal kesulitan ya, karena masalah mobil yang mesin ya, bukan mesin sih ya, ketahanan mobilnya juga yang kurang. Dan ya Verstappen ternyata masih deserve buat bertarung untuk juara untuk tahun ini menurut saya. Meskipun terlalu masih jauh, tapi kelihatan dari effortnya sih. Yang ketiga ada Perez. Wah, Perez ternyata bisa konsisten tahun ini, beda dengan sama tahun lalu yang benar-benar susah ya, mungkin butuh adaptasi lebih karena dia tahun lalu baru di Red Bull, tahun ini dari musim keduanya di Red Bull. Kelihatan banget Perez bisa dapat 66 poin, hanya selisih 19 poin juga nih sama Max Verstappen. Ini keren banget. Dan ya Perez ternyata bisa konsisten tahun ini, dan ya berharap yang terbaik buat Perez lah buat ini. Yang keempat ada George Russell, dan Russell siapa yang nyangka awal dibilang Russell bakal kesulitan, bakal ke pressure, ternyata tidak gitu. Dan Russell bisa dapat 59 poin itu dengan 5 seri balapan, ditambah dia top 5 terus di dalam 5 kali balapan ini, sekali podium ya di Australia P3. Dan luar biasa banget buat Russell, luar biasa emang, bisa dibilang gak ada yang nyangka lah. Patut dicontoh untuk tim-tim semacam Ferrari maupun Red Bull lah, untuk tim yang mungkin ya bisa dibilang rasa awal second driver tapi bisa nunjukin bahwa dia bukan second driver. Yang kelima ada Sainz. Kalau kita bisa bilang emang dia ya begitulah Sainz. Dia emang sempat awal konsisten di Bahrain, di Australia apes, di Australia di Jeddah bagus, di Australia apes, di Imola apes, kemarin di Miami podium lagi. Jadi Sainz itu udah 5 kali balapan, 2 kali DNF, 3 kalinya podium. Beda dengan Max Verstappen, 2 kali DNF, 3 kalinya menang. Jadi keren banget deh. Sainz juga bisa bilang konsisten lah. Yang keenam Hamilton, dan Hamilton siapa yang nyangka bisa di klasemen ke-6. Selisihnya 23 poin lagi sama George Russell satu timnya. Dan Hamilton kelihatan banget kesulitan ya dengan mobil tahun ini, dengan proposingnya ya. Mobil Hamilton kelihatan banget ya bikin dia sulit buat ini, juga ditambah kan katanya performanya juga kelihatan menurun banget. Nggak menurun banget, menurun lah bisa dibilang. Kelihatan dari pace-nya kalah sama Russell, apalagi di Imola itu bisa stuck di belakang Gasly. Itu mengecewakan sih, soalnya 7 kali juara dunia itu. Yang ketujuh ada Norris ya kita tahu emang konsisten yang hebat dengan mobil McLaren yang awalnya kurang bagus tapi lama-lama bisa bagus. Apes aja di Miami kemarin. Yang ke-8 Bottas, nyata Bottas luar biasa banget. Dipikir di Alfa Romeo dia bakal ke pressure atau karena di timnya kurang, ternyata ya Alfa Romeo timnya bagus. Dan dapat 30 poin tuh luar biasa loh. Alfa Romeo 5 kali seri kelima dapat 30 poin tuh udah keren banget. Yang ke-9 ada Ocon, yang kita tahu emang Ocon salah pembalap yang bagus, sulit ketebak juga. Ke-10 ada Magnussen yang sekarang mewujudkan comeback ya, kayak F1 bisa dapat 15 poin loh. Dan 5 balapan Haas bisa comeback, bisa top 10 loh pembalapnya loh. Klasmen itu luar biasa banget. Jadi kita langsung ke tim aja.
Ferrari dengan 157 poin, itu selisih dengan 6 poin dengan Red Bull. Emang kuncinya Red Bull emang di konsisten pembalap, meskipun jarak poinnya Max sama Perez 19 poin, tapi emang cukup untuk dekat dengan Ferrari, karena Ferrari emang sains agak apes juga di 2 kali balapan DNF, stuck di gravel di lap-lap awal. Lalu tiga ada Mercedes ini pembalap yang nggak pernah DNF selama 5 balapan ini, 95 poin, Russell 59 poin, dengan ya Hamilton 36 poin. Dan ya keren banget lah pokoknya. Mercedes konsisten juga kedua pembalapnya. 4 McLaren ini Norris kuncinya, dengan kuncinya Norris dikuncinya karena sekali podium. Ricciardo yang masih struggle banget, sayang banget. Yang kelima Alfa Romeo bisa dapat 31 poin, 1 poinnya dari Guan Yu Zhou. Dan ini keren banget ya Alfa Romeo, siapa yang nyangka tahun lalu cuman bisa dapat berapa tahun lalu ya, 14 poin atau 15 poin atau kurang lebih lah segitu, tapi saya dapat 31 poin dalam 5 balapan. Tahun lalu 14 poin, maksudnya satu musim ya. Yang ke-6 ini Alpine, tim Alpine ya beginilah, tim yang gak naik turun, gak naik gak turun juga. 7 AlphaTauri yang cukup mengecewakan ya, padahal AlphaTauri ini mobil diunggulkan karena mesin Red Bull Powertrain itu kencang dan lurus. Ternyata ya apes juga, terutama Gasly yang tahun ini gak tahu di 5 balapannya kenapa bisa kacau, bisa dibilang kacau banget. Dari ya mungkin Bahrain dia apes, di Jeddah dia bisa poin, ketiga di Australia juga bisa poin, keempat di Imola tuh jelek, gak tau kenapa ya, bisa dibilang jelek lah karena stuck di belakang Albon yang mobil yang gak kompetitif. Williams mobil yang paling gak kompetitif musim ini terlihatnya, tapi kita nggak tahu ya musim ini ketat, semoga bisa comeback lah Williams juga. Dan ya untuk ke-6 ada Haas ya masih tergantung pada Magnussen ya. Mick masih butuh kesabaran lah, bukan adaptasi lagi, kesabaran lah. Mick sebenarnya apes banget kemarin, harusnya bisa dapat poin tapi nyatanya enggak. Yang ke-6 9 ada Aston Martin yang cukup mengecewakan ya, tim yang cukup yang kaya dengan rekrutasi orang-orang berpengalaman dan hebat, nggak cukup. Nggak pembalap juga yang hebat. Vettel dapat 4 poin, Stroll dapat 2 poin, itu cukup ya bisa dibilang kurang lah, nggak memuaskan lah. Yang 10 ada Williams 3 poin dari Albon yang mengejutkan luar biasa. Dan ya Latifi juga masih struggle lah, dan harapan bisa comeback lah. Dan nih kelihatannya seru banget, saya benar-benar kaget aja dengan 2022 ini, ternyata seru banget F1 selama 5 balapan ini. Semua tim udah dapat poin loh, siapa yang nyangka semua poin semua tim udah dapat poin, dan tinggal pembalap aja, tinggal 2 pembalap yang dapat poin musim ini, ada Mick Schumacher sama Nicolas Latifi. Semoga bisa dapat poin lah keduanya. Nah sekarang kita lanjut aja ke bahas ke Catalunya ya, sirkuit yang akan digelar F1 selanjutnya. Saya akan tampilin ini sirkuitnya. Trek lurusnya seperti biasa, nggak berubah seperti tahun lalu. Trek lurusnya jadi kita langsung bahas aja menurut saya aja siapa yang lebih unggul di sini. Jadi kita bahas dulu dari straightnya. Menurut saya udah pasti Red Bull, karena Red Bull dengan trek lurus yang luar biasa, gila banget, bisa 5-10 km lebih cepat dari Ferrari ya. Untuk turn 1 turn 2 nya ini agak cepat juga, mungkin ini agak saya mengunggulkan Ferrari ya, mungkin di sini 3 mungkin sama dengan 50-50 lah, Red Bull Ferrari. 4 ini lebih ke Ferrari dengan cepat, 5, 6, 7, 8 ini sektor 2 nya mungkin Ferrari, Red Bull sama Ferrari imbang lah mungkin, tapi sektor 3 nya saya lebih mengunggulkan Ferrari ya di ini. Jadi kenapa saya menunjukkan hanya patokan 2 tim, karena 2 tim ini yang kemungkinan akan bersaing di kebutuhan juara dunia tahun ini. Tapi siapa tahu di Catalunya nanti bisa balapan, kualifikasi atau pembalapan bisa lebih seru ya kata ya, lebih luar dugaan, dan harapan saya seperti itu. Dan untuk prediksi menang saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab siapa, tapi yang terpenting adalah balapannya seru dan ada saling salip nyalip, dan strategi itu speed stopnya seru sih, itu aja. Jadi sekian video kali ini, jangan lupa untuk kritik maupun saran, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.